Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjut alhamdulillah pembahasan fi'il mudhari, dan ini adalah intinya yang mana kemarin dikatakan hukumnya fi'il mudhari marfu'un abada. Namanya fi'il mudhari itu dirofa selama-lamanya. Paham ini asal hukumnya fi'il mudhari? Apakah dia fi'il mudhari sahih akhir, fi'il mudhari mu'tal akhir, atau fi'il mudhari af'alul khumsah? Dia marfu selama-lamanya. Dia marfu selama-lamanya. Hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Sampai masuk padanya alat penasab atau alat penjazm. Berarti kita hanya butuh tahu dua. Butuh mengetahui apa itu alat penasab dan apa itu alat penjazm. Karena kalau tidak ada alat penasab, tidak ada alat penjazm, berarti dia marfu. Fi'il mudhari sahih akhir langsung dhammah. Fi'il mudhari mu'tal akhir dhammah juga. Af'alul khumsah pasti ada nunnya. Aduh, paham ini? Karena dia akan berubah kalau ada alat penasab dan ada alat penjazm. Pertanyaan kita, apa itu alat penasab apa saja? Dan apa saja itu alat penjazm? Paham kan? Paham pertanyaannya? Jawabannya kata beliau, Fannawasibu asyaratun. Maka alat penasab itu ada 10. Maka alat penasab itu ada 10. Wahia an walan wa idan wa kai walamu kai walamul juhud wa hatta wal jawabu bil fa'i wal waw wa au. Iya. Sepuluh jumlahnya. Alat penasab itu adalah an, 1. Walan, lan. Wa itu hanya pengatofan sebelumnya untuk menyambungkan, menghubungkan. Walan, yang kedua lan. Yang kedua lan. Kemudian yang ketiga, iya, idan. Yang keempat, kai. Yang kelima, lamul juhud. Lamu kai. Lamu kai. Sementara akan dijelaskan apa itu lamu kai. Yaitu li. Yang keberapa sekarang? 6, lamul juhud. Yang ketujuh, hatta. Yang kedelapan, al jawabu bil fa. Jawaban dengan fa. Nanti akan disebutkan dengan fa sababiyah. Fa yang menunjukkan sebab. Wal waw. Di antara alat penasab adalah waw, wa au, dan au. Semuanya itu ada 10. Semuanya itu ada berapa? 10. Iya. Ini pengetahuan secara mendasar ya. Nanti akan lebih rinci lagi di buku kedua. Di buku berikutnya. Anda paham ini? Sekarang ini pengetahuan dulu yang mendasar sekali. An-nawasib. Alat-alat penasab. Ada berapa tadi? 10. Alat penasab ada 10. Iya. Atau kita genapkan di bawah saja supaya sebentar tersatukan. Kita kasih rapat supaya enak dibagi dan contohnya sebelah. Sepuluh. Yang pertama apa tadi? An. Kedua? Lan. Ketiga? Idan.
Idzan. Keempat, kai. 5, lamu kai li. Cuman disebut lamu kai karena ini kai maknanya supaya. Supaya, agar supaya. Paham kan? Iya. Ini lamu kai maksudnya semakna dengan ini. Semakna. Iya. Maknanya juga agar supaya. Yang keenam, lamul juhud. Li juga. Cuma maknanya juhud, menafikan. Kalau ini maknanya yang ini, li yang ini maknanya supaya. Kalau makna yang ini adalah tidak. Bermakna apa? Tidak. Makanya dibilang lamul juhud. Lam yang menentang. Artinya tidak. Paham kan? Tidak maknanya. Li. Yang ke-7. Hatta. Yang ke-8. Al-jawabu bil fa. Maksudnya fa. Fa saja. Cuman jawaban pakai fa. Karena dia jawaban nanti. Ada kalimatnya. Bentuknya ada pernyataan baru dia menjawab. Makanya dibilang jawaban pakai fa. Yang ke-9. Waw. Yaitu wa. Yaitu wa. Ya. Nanti ini fa ini maknanya sebab. Sebab. Kalau waw ini maknanya bersama. Yang ke-10. Au. Au ini nanti dia ada beberapa bentuk maknanya akan dijelaskan di buku. Yang jelas sekarang ini yang ana mau katakan sama antum adalah 10 ini alat penasab. Paham kan? 10 ini disebut alat apa? Penasab. Artinya kalau ada ini 10 fi'il mudhari setelahnya dinasab. Kalau sahih akhir, apa tandanya kalau ada alat ini? Antum harus ingat kembali sebelumnya. Ini kan alat penasabnya fi'il mudhari. Kalau sahih akhir, kalau masuk ini alat, apa yang terjadi? Apa harokatnya? Fathah. Paham? Contoh pendek. Misalnya antum dapat kata yaktubu. Yaktubu. Masuk an, yaktuba. Masuk kai, masuk lan. Ini lan. Masuk lan yaktuba. Idzan kai li hatta fa wa au. Maksudnya sama semua. Paham? Kan ini namanya penyakit. Tugasnya sama antara yang ini sampai yang terakhir. Dipahami ini? Kalau dia masuk pada fi'il mudhari mutal akhir, misalnya yad'u. Masuk an yad'u. Kan begitu? Yahdi. Ya yahdi. Masuk au. Yardo. Masuk hatta. Kan harokatnya sembunyi kalau alif. Kan sudah lewat. Sekarang antum dapat kata yaktubani. Masukkan idzan. Ingat, kalau af'alul khamsah, alamat rupanya dengan apa? Alamat nasabnya apa? Apa alamat nasabnya? Penghilangan nun. Masa itu 10, salah satu dari 10 itu, hilangkan nunnya. Coba, yaktubani, idzan. Iya. Yaktubuna. Masukkan li. Taktubina. Masukkan kai. Ini je yang antum urus. Kan cuma 3. Sahih akhir, mu'tal akhir, af'alul khamsah. Kan ini yang bisa berubah. Kemasukan 10 ini mansub. Apa maksudnya? Ini garis besar. Nanti ada susunan kalimat di buku-buku setelahnya ada lagi syarat tambahan. Ini pokok. Dipahami ini? Pelajaran terakhir. Ini 10 ini itu terbagi 2.
Ini 4 pertama, ini golongan. 4 pertama itu satu golongan. 6 sisanya itu satu golongan, satu kelompok. Kenapa dikelompokkan seperti itu? Karena dari 10 ini tidak sama penasabnya. Paham maksudnya? Sebentar antum akan lebih paham setelah kita sebutkan. Jadi 1 sampai 4 itu kelompok pertama. 5 sampai 10 itu kelompok kedua. Ini ilmu dasar dulu ini nanti akan dirinci. Di buku kedua, di buku berikutnya. Yang penting antum tahu sekarang yang mendasar. Kalau ada ini dinasab. Paham ini yang mendasar? Paham? Kalau ada ini dinasab setelahnya. Kalau ada itu 10 itu. Kemudian 10 itu terbagi 2. Dari sisi apa? Dari sisi tugasnya. 4 pertama itu langsung dia sebagai penasab. 4 pertama. Langsung dia sebagai penasab. Paham ini? Maksudnya kalau ada an, yang menasabnya an. Kalau ada lan, yang menasabnya lan. Kalau ada idan, yang menasabnya apa? Idan. Kalau ada kai, maka yang menasabnya siapa? Kai. Karena itu menasab dengan dirinya sendiri. Dia memang sebagai alat penasab yang sejati. Tahu sejati? Betul-betul dia yang penasab. Dipahami ini? Jelas kan? Sementara, ya, maksudnya gini. Contoh dulu ya. Ana masukkan an pada yaktub. Yaktub. Ana langsung baca an yaktuba. Yaktuba dinasab dengan an. Ana mampu katakan begitu. Ana masukkan lan. Yaktuba. Yaktuba dinasab dengan lan. Paham gak ini? Iya. Ana bilang idan yaktuba. Yaktuba dinasab dengan idan. Kai yaktuba. Ana bilang yaktuba dinasab dengan kai. Karena 4 itu antum langsung bilang begitu. Paham ya? Lawannya 6 sisanya. Kalau antum dapatkan 6 ini, ketahuilah yang menasab bukan ini. Ini hanya tanda bahwa setelahnya akan dinasab. Tapi siapa yang menasabnya? Yang menasabnya kalau ada ini 6, salah satu dari 6 ini, penasabnya bukan ini. Tapi an yang disembunyikan setelahnya. Itu pengetahuan dasar namanya. Ketika ada anak bilang begini, liyaktuba. Liyaktuba. Maka anak akan bilang li lamukai. Paham? Yaktuba mansub bi an. Mansub dengan an. Yang disembunyikan setelah li. Paham bahasa Indonesianya? Dipahami ini? Paham ini? Nanti akan muncul nanti istilah itu di bahasa Arab. Ini yang agak sulit di sini. Kalau yang ini mudah. Yang 4 ini mudah. Maksudnya kenapa mudah? Karena langsung dia penasab. Yang 6 ini mudah juga. Tapi yang membuat sulit sebagai pemula. Ini alat penasab. Itu hanya sekedar istilah dasar. Karena setiap setelah 10 ini dimansubkan, cuman ternyata beda. Kalau 4 pertama, dia memang penasabnya. 6 sisanya, kalau ada ini 6, salah satunya ini. Maka penasabnya bukan li, hatta, fa, wa, au. Bukan. Bukan itu penasabnya. Penasabnya adalah an yang disembunyikan setelahnya. Di antara dia dan fiil ada an penasab, tapi sembunyi. Nanti di buku berikutnya sembunyi nanti ada 2 bentuk. Ada wajib sembunyi, ada boleh sembunyi, boleh nampak. Kadang di dalam Al-Quran kita akan lihat li'an. Kita juga akan lihat li saja tanpa an. Artinya nanti boleh sembunyi, boleh apa? Tidak sembunyi. Ini namanya pelajaran dasar untuk diketahui. Dipahami ini? Saya ulangi. Alat penasab 10. Artinya kalau ada ini alat, fi'il mudhari dinasab. Fi'il mudhari dinasab. Paham? Kemudian dia terbagi 2. Ada menasab dengan dirinya. Artinya kalau dia ada, dialah penasabnya. Dialah sebabnya itu fi'il dinasab.
Yang kedua, ada yang menasab dengan perantaran an yang disembunyikan. Jadi sebenarnya makanya kata para ulama, alat penasab itu cuma 4. Alat penasab itu cuma apa? 4. Yaitu siapa? An, lan, idan, kai. Karena ini sisanya 6 ini bukan mereka menasab. Siapa? An. Berarti kembali ke an. Paham ini? Hanya saja mana annya? Annya mana? Sembunyi. Setiap ada salah satu dari 6 ini, jangan pernah bilang dinasab dengan hatta. Misalnya anak bilang gini, hatta yaktuba. Jangan pernah bilang yaktuba mansub dengan hatta. Salah. Dipahami nih? Kecuali antum berpendapat dengan pendapat yang lemah. Karena ada yang berpendapat memang dia penasab. Masalahnya ini hatta huruf jar, li huruf jar, li huruf jar. Masa huruf jar masuk pada fiil? Tidak mungkin. Paham kan? Berarti ada sesuatu di situ dihilangkan. Bukan dia penasab. Kan ini huruf jar. Paham maksudnya? Huruf jar kan alamatnya apa? Alamatnya apa huruf jar? Alamatnya isim. Artinya dia tidak masuk pada fiil. Kalau ada dia datang hatta, setelahnya ada fiil, ketahuilah dia tidak masuk pada fiil. Paham ini? Tapi dia masuk di sini, ada sesuatu di sini perantaranya. Dipaham? Makanya bukan dia alat penasab. Karena dia tidak masuk ke situ. Siapa yang menasab? An. Di mana? Mana annya? Sembunyi. Di mana sembunyi? Antara hatta dan fiil. Antara li dan fiil. Antara au dan fiil. Antara fa dan fiil. Dipahami? Dipahami ini ucapan anak? Sapri? Kan gini, ini masalahnya. Ini 6 ini ada yang merupakan huruf jar. Seperti hatta huruf jar, li huruf jar, li juga ini lamul li, lamul kai huruf jar, lamul juhud huruf jar. Ini huruf jar. Pada dasarnya huruf jar tidak bisa masuk pada fi'il. Karena dia cuma masuk pada isim. Berarti bukan dia alat penasab. Beda kalau ini memang an, lan, idan, kai. Paham kan? Dipahami ini? Ini nih bukan penasab fi'il mudhari. Paham saya bilang? Tapi setelah dia fi'il mudhari dinasab. Paham kan? Siapa penasabnya? Itu pertanyaannya. Jadi setelah 6 ini fi'il mudhari dinasab. Pertanyaan kita, siapa yang menasabnya? Kan dia bukan alat penasab. Alat penasab cuma 4. Apa jawaban kita? Yang menasabnya apa? An. Mana annya? Disembunyikan. Maka disitulah hatta masuk. Bukan di fi'il. Disitulah nanti li masuk. Bukan di fi'il. Antum bisa paham ini? Jelas ini? Paham ini? Misal, antum contohkan. Liyakfirallahu. Liyakfirallahu. Paham ini? Contoh. Ya. Mana spidol kita yang satu itu? Mari yang merah. Iya. Kita contohkan. Mbak menghapus ini. Liyakfiro. Liyakfiro. Iya. Li. Itu huruf jar. Lillahi. Anda paham ini? Liyakfiro. Tiba-tiba ada fi'il mudhari dinasab. Paham gak ini? Jelas ini bilang. Maka pertanyaan kita, siapa yang menasabnya? Jangan bilang li. Seperti antum bilang tadi, lan. Beda. Antum bilang apa? Liyakfiro. Dinasab dengan apa? An. Yang disembunyikan setelah li. Sebelum fi'il. Paham gak ini? Asalnya li'an yakfiro. Li'an yakfiro. Paham asalnya? Dipaham asalnya ini? Jelas ya? Ini pengenalan dasar. Sebagai pemula, penulis wajar mengatakan alat penasab 10.
Karena setelah 10 ini dinasab. Tapi perlu antum ketahui itu tadi. 10 ini terbagi 2. Ada yang menasab dengan dirinya. Ada yang menasab pakai perantara. Paham maksudnya? Pakai perantara. Ada sesuatu yang sembunyi. Dan sembunyi itu para ulama tentukan cuma satu. Karena yang bisa sembunyi itu cuma satu ini. An. Dipahami ini? Adanya apa? An. Jelas? Jelas? Siapa yang belum jelas ini? Iya. Nah, tapi yang menasabnya siapa? An. Begitu. Paham kan? Nanti di buku berikut ini kan untuk pemula. Kita bilang setelah 10 ini, 4 pertama atau 6 kedua, mansub. Fiilnya itu, paham? Paham? Itu untuk pemula. Tapi nasabnya dengan apa? Kalau 4 pertama dia penasab. Kalau 6 yang kedua itu bukan dia penasab. Tapi siapa penasabnya? An. Makanya dibilang an adalah ummul bab. An itulah inti dari bab ini. Karena dia bisa nampak, bisa sembunyi. Paham kan? Adapun kita bertanya apakah pasti mutlak dinasab? Ya, belum tentu. Ini kalau masuk pada fi'il mudhari. Iya, paham maksudnya? Ini kalau masuk pada fi'il mudhari. Kalau masuk pada isim lain lagi. Karena au itu berserikat nanti huruf athof yang akan kita pelajari berikutnya. Ada nanti syarat dan ketentuannya. Secara khusus ini untuk ini. Dia akan beramal seperti itu kalau dia diawali oleh salah satu dari 9 hal. Tapi itu diambil di buku berikutnya. Untuk buku ini cukup antum tahu. Inilah alat penasab 10. Dipahami nih? Ini alat penasab 10. Cuma perlu antum tahu tadi itu, makanya anak kasih tahu supaya dari awal sudah terbentuk. Dia terbagi dua. Nanti itu, ini kan an sembunyi. Ini tadi an sembunyi. Di buku berikutnya akan dirinci itu sembunyinya. Ada wajib sembunyi, ada boleh sembunyi, boleh nampak. Di buku berikutnya. Paham kan? Paham? Saudara? Kita. Yakin? Siapa yang belum paham? Li. Iya kan? Maksudnya dia bertanya tentang maknanya. Misalnya liyak tubah. Kan ada an sembunyi. Kita terjemahkan li-nya atau an-nya? Li. Enggak. Kan dia kan cuma penasab jadinya. Paham kan? Tidak. Dah, au nanti beda maknanya. Dia au bermakna ila, hingga, atau bermakna illa, kecuali. Beda dengan fa pembahasannya. Kalau fa nanti lain. Enggak. Berarti antum sudah belajar kitab lain. Itu masalah. Jangan bawa itu ke teman-teman yang baru. Jangan menanyakan sesuatu yang terlalu tinggi. Karena saya ini hanya kasih porsinya ini untuk pemula. Kalau kita tahu sesuatu yang lebih tinggi di kitab-kitab setelahnya, itu kan yang kita tanya itu di Mutamimah, kitab ketiga. Paham saudara? Nah, jangan dulu itu. Kasihan teman-teman. Sekarang ini mereka cukup tahu ini alat penasab. Ini alat penasab. Paham ini? Dan alat penasab ini terbagi 2. Itu saja. Sebentar tinggal dicontoh di buku catatan contoh. 2. 4 pertama. Menasab dengan dirinya. Maksudnya dialah penasab. 6 yang kedua itu. Dinasab dengan siapa? An. Dia hanya tanda kalau ada an. Yang sembunyi.
Anda paham ini? Anda paham ini? Jelas? Ah? Kalau kita sudah belajar tinggi berat, itu saja dulu di sini. Kita bertanya syaratnya, belum. Terlalu banyak yang mau dihafal. Nanti syaratnya fa dan waw 9. Wah, 10 ini saja belum mampu dihafal. Ditambah lagi satu syaratnya untuk 9. Paham kan? Ini kan kita bersilsilah. Maksudnya ada tangganya. Ini tangga pertama. Nanti tangga kedua lagi tambah luas pengetahuan kita. Tangga ketiga makin luas. Tangga keempat luas. Tangga kelima berenang. Paham kan? Bahkan dibahas perselisihannya. Ini nantinya ada perselisihan ini. Yang 10 ini. Oleh orang Kufa dan Basrah. Tapi kan ngapain kita singgung itu? Dipaham kan? Jelas ya? Alhamdulillah. Baca contoh. Baca di buku itu ada contoh. Lihat terjemahannya. Alat-alat penasab itu ada 10. Lihat catatan nomor 81. Ini berdasarkan pendapat orang-orang Kufah. Adapun menurut orang Basrah, alat penasab hanya ada 4 saja. Yaitu yang pertama sampai keempat. Dari yang disebutkan oleh penulis. Dan pendapat inilah yang benarnya. Jadi yang ana bilang tadi itu pendapat yang benarnya. Adapun sisanya maka dinasab dengan an yang disembunyikan setelahnya. Apakah secara wajib yaitu tidak boleh nampak dalam kalimat atau boleh yaitu boleh nampak dan boleh disembunyikan. Itu pengetahuan dasar namanya. Untuk sekedar ditahu saja. Oh ternyata ada seliang pendapat. Paham ya? Tanpa disebutkan apa dalil-dalil yang berpendapat. Paham ini? Ini hanya isyarat saja. Isyarat saja. Kemudian an pertama terjemahannya untuk. Contoh an tajtahida. Ingat ana contohkan cuma satu contoh saudara. Antum tinggal bawakan contoh yang banyak dari fi'il mudhari. Contoh an tajtahida. A'jabani contoh kalimat lengkapnya. A'jabani an tajtahida. Maka tajtahida dinasab dengan an. Dan tanda nasabnya adalah apa? Fathah. Dipahami ini? Jadi tajtahida dinasab dengan apa? An. Maksudnya kenapa dia dinasab? Ada an. Apa tanda nasabnya? Fathah. Dipahami? Penyakitnya an. Yang berikutnya lan. Lan. Lihat catatan nomor 83. Contoh. Lan usafiro. Asalnya usafiru. Kemasukan lan langsung baca apa? Lan usafiro. Maka usafiro dinasab dengan lan. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Dipahami? Jelas? Dan ana contohkan sahih akhir saja ya. Antum tinggal bawakan seperti tadi. Kiaskan itu tadi. Mutal akhir. Af'alul khomsah. Mutal akhir af'alul khomsah. Kemudian berikutnya idzan. Maknanya juga sudah ana terjemahkan di situ idzan. Lihat catatan nomor 84. Idzan tanjaha. Ini kalimat pendek ya. Nanti kalau di kitab ya paragraf contohnya. Sudah paragraf kalimatnya. Tapi ingat saja kalau ada idzan mansub. Setelahnya idzan tanjaha. Maka tanjaha dinasab dengan idzan. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian berikutnya kai. Kai. Lihat catatan nomor 85. Contoh. Jitu likai ata'allama. Kalimat sempurnanya. Likai ata'allama. Kai ata'allama. Maka tanjaha. Dinasab dengan kai. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Iya. Berikutnya nomor 5. Lamukai. Yaitu li yang bermakna agar supaya. Karena kai tadi maknanya apa? Agar supaya. Paham maksudnya? Makanya dibilang lamukai. Kenapa dibilang lamukai? Karena li ini bermakna apa? Kai.
Sama maknanya li sama kai. Kalau masuk pada fi'il mudhari. Cuman beda di alat penasab. Jelas ini? Jelas ini. Lihat contoh, lihat catatan. Nomor 86. Contoh, li'ata'allam, ji'tu li'ata'allama. Maka ata'allama dinasab dengan an. Lihat. Mulai dari nomor 5 itu begitu sudah. Paham maksudnya? Dipahami nih? Itu tadi. Yang ana gariskan di papan itu harus anda pahami. Kalau paham itu di sini mudah. Dari mana lagi ini an? Kan sudah ana kasih tahu. 4 pertama penasab, dia penasab. 6 berikutnya siapa penasab? An. Jadi jangan bilang li. Paham maksudnya? Jadi, lihat contoh ini. Jitu li ata'allama. Maka ata'allama dinasab dengan an. Yang disembunyikan secara boleh setelah lamukai. Setelah li. Lamukai itu maksudnya siapa? Li tadi, li. Setelah li. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Dan di sini Anda sudah pisahkan secara boleh. Sebentar itu ada bahasa secara wajib. Supaya sebentar kita sudah tahu. Oh sudah tahu memang di sini wajib sembunyi, di sini boleh saja. Nah ternyata setelah lamukai hukumnya apa? Hukumnya sembunyian apa? Boleh. Makanya kadang kita lihat di dalam kalimat. Setelah li ada an. Li an la. Anu paham ini? Setelah li ada annya. Itu hukumnya boleh. Jangan sampai nanti suatu saat antum bilang. Kok katanya sembunyi tapi ada di kalimat. Kan saya sudah bilang memang. Ini untuk pengetahuan dasar. Jadi dari dasar antum sudah dibentuk dengan bentukan yang benar. Dikasih yang antum butuh. Supaya tidak bingung ketika ada didapat. Ini dia. Tanda nasabnya fathah. Lihat lagi berikutnya. Lamul juhud. Di terjemahannya yaitu li yang bermakna tidak. Baca catatan nomor 87. Ini kan li berarti ada 2. Biasa pemula ini. Kan li ada 2 berarti ini. Ada lamukai dan ada lamul juhud. Untuk lamul juhud ada ketentuannya. Artinya kalau tidak ada ketentuan itu berarti lamukai. Paham? Lihat catatan di bawah. Contoh. Lam yakun Zaidun liyasriqa. Perhatikan titik poinnya yasriqo. Paham ini? Mansub. Contoh yang kedua. Makana Zaidun liyasriqo. Sengaja anda contohkan 2 itu terkait dengan syaratnya. Lihat perhatikan. Maka yasriqo. Dinasab dengan an. Bukan li yang menasabnya. Yasriqo. Dinasab dengan an. Yang disembunyikan secara wajib. Garis bawah itu yang secara boleh, secara wajib. Itu perbedaannya lamukai sama lamul juhud. Kalau lamukai tadi secara apa? Secara apa an disembunyikan? Secara boleh. Kalau ini secara wajib. Setelah lamul juhud dan tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian anak kasih antum itu supaya langsung dari awal antum bisa bedakan antara lamul juhud dan lamu kai. Perhatikan catatan langsung berikutnya. Untuk membedakan, karena pengalaman saya kalau pemula ini bingung sekali menentukan ini lamul juhud atau lamu kai. Walaupun sama-sama setelahnya dinasab. Cuman ketika mengartikan ini maknanya tidak atau maknanya agar supaya. Anak kasih langsung antum dari awal. Untuk membedakan antara lamu kai dan lamul juhud. Maka lamul juhud cirinya diawali oleh kata makana atau lam yakun. Kalau antum lihat di awal ada makana atau lam yakun kemudian datang li. Misalnya anda bilang begini dalam contoh tadi. Lam yakun Zaidun liyasriqo. Li ini li apa ini? Lamu kai atau lamul juhud? Hah? Ini.
lam yakun Zaidun liyasriqo. Ini linya di sini. Li apa? La apa? Lamul juhud atau lamul kai? Lamul juhud. Dari mana antum tahu? Ada lam yakun. Demikian pula kalau anak contoh. Makana Zaidun liyasriqo. Li di sini lamu apa? Lam apa? Lamul juhud. Kenapa? Diawali oleh makana. Tapi kalau saya bilang begini. Jitu li'ata'allama. Atau ja'a Zaidun liyata'allama. Ja'a Zaidun liyata'allama. Lam apa di sini? Li. Kenapa lam mukai? Tidak ada makana, tidak ada lam yakun. Anda paham ini? Mudah? Mudah ini? Sama-sama dinasab. Bedanya pertama wajib, pertama boleh, yang kedua wajib. Itu perbedaan pertama, maknanya. Perbedaan kedua, kalau lamul juhud harus ada makana atau lam yakun. Paham ini? Antum dapat ayat. Dapat ayat. Makana. Ya. Makana atau lam yakun. Ini ayat juga sering. Lam yakunillah. Lam yakunillahu liyagfiro. Lahum. Liyagfiro. Liyagfiro. Lam yakunillahu liyagfiro. Paham ini? Ini liyagfiro. Firo. Mansub dengan apa? Itu pertanyaan kita dulu. Kenapa ada nasab? Ada an yang disembunyikan. Di mana disembunyikan? Setelah ini li. Paham ini? Pertanyaan kedua. Li ini kan ada dua. Ada lamul juhud, ada lamul kai. Lam apa di sini? Lamul juhud. Kenapa? Ada lam yakun. Itu tidak akan ketukar. Itu sudah syaratnya. Tidak ketukar itu lam kai. Berarti ini maknanya tidak. Makanya terjemahannya Allah tidak akan mengampuni mereka. Paham maknanya? Allah tidak akan mengampuni mereka. Beda kalau lam kai maknanya agar supaya. Paham ini? Ada di ayat lain tanpa diawali oleh lam yakun. Liyagfirallahu ma taqaddama min dzambik. Apa artinya itu? Apa terjemahannya? Agar supaya Allah mengampuni apa yang telah berlalu dari dosamu. Paham terjemahannya? Beda terjemahannya karena beda li. Beda li. Sama-sama dinasab. Beda makna dan beda syarat awalnya. Jelas? Jelas ini? Siapa yang belum jelas? Sapri? Belum terlalu. Kan gini Sapri. Li. Ada berapa li Sapri? Dua kan? Ada ini lamukai. Nah, ini lamukai. Kalau li yang ini dibilang lamul juhud. Paham ya? Lamul juhud. Kan dua li. Paham? Sama-sama setelahnya kalau ada ini li, fi'il mudhari dinasab. Dengan apa? Dengan an. Paham kan? Yang disembunyikan. Cuman kalau lamu kai sembunyinya boleh. Artinya boleh nampak. Kalau lamul juhud sembunyinya wajib. Tidak boleh nampak sama sekali. Annya. Tinggal anak bilang. Bukan kai nampak. An. Dah tinggal anak bilang. Li'an yaktuba. Kan boleh nampak. Kan anak boleh bilang begini. Kan yaktub. Ya, yaktubu. Dah, boleh anda bilang liyaktuba. Boleh. Boleh anda bilang li'an yaktuba. Kan boleh nampak, boleh sembunyi annya. Apa maksudnya? Kenapa nakai? Salah. Bukan kai yang tersembunyi di an. Ini masalah ini memang. Masalah jadinya. Apa maksudnya? Iya. An yang tersembunyi setelah li.
Kenapa nakai? Li. Kan ada dua li saudara tahu? Ada li ini, ada li yang ini kan. Paham? Paham? Di papan. Nah, kan anak bilang gini. Ini masalahnya, ini kalau ada li, ini li toh? Li. Ada li. Fi'il mudhari setelahnya dinasab. Liyaktuba. Dah? Paham kan? Pertanyaan anak, siapa yang menasabnya ini Sapri? Salah. Itu dia. An yang tersembunyi bukan di li. Di li artinya di dalam li. Bukan setelah li. Iya, tidak boleh antum bilang penasabnya adalah li. Karena dia bukan penasab. Ini li, ini huruf jar. Masuk pada isim. Tah, bukan dia adalah penasabnya. Paham? Siapa yang menasabnya ini yaktuba Sapri? An. Mana annya? Tersembunyi. Cokoi. Tahu ki cokok? Orang Takalar toh? Bahasa apa? Cokok. Oh, bukan apa? Bukan oh, tapi apa? Cakko. Afwan. Iya, baik saya diperbaiki. Bolehlah bahasa Makassar. Iya, untung dia perbaiki bahasa Makassar. Kalau bahasa Arab salah. Cakkoi. Paham berarti? Tah? Di mana sembunyi Sapri? Di mana cakko? Di mana cakko? Bukan siapa yang cakko. Kalau anak pertanyaannya, siapa yang cakko? Antum jawab apa? An. Ini pertanyaannya, di mana sembunyi? Setelah li. Dipaham berarti? Sama juga dengan li ini. Sama. Anak akan contohkan yaktuba juga. Bacaannya kalau ada li yang itu. Li yaktuba. Sama juga. Paham? Pertanyaan anak Sapri, kenapa ini dinasab? Kalau masuk ini li yang kedua. Siapa yang menasabnya? Siapa yang menasabnya? An. Mana annya? Tersembunyi. Di mana sembunyi? Di mana sembunyi? Tidak tahu. Setelah li. Bukan di li. Di mana sembunyi? Di sini sembunyi. Li. Paham kan? Berarti sama kan? Sama kan? Apa bedanya? Bedanya kalau li yang ini harus ada di awalnya makana. Atau lam yakun. Lam yakun. Kalau lamul juhud yang ini diinginkan pasti ada ini. Makana atau lam yakun. Kalau tidak ada ini berarti li yang pertama. Paham berarti? Ini untuk membedakan. Adapun tugasnya sama-sama fi'il setelahnya dinasab. Dengan an yang disembunyikan. Paham berarti? Paham? Belum. Insya Allah itu belum. Insya Allah itu besok. Paham? Berarti lamul juhud namanya. Kalau tidak ada makan atau lam yakun, maka lamukai. Paham? Insya Allah. Tidak ada. Kalau insya Allah berarti belum. Paham? Insya Allah. Paham saja. Alhamdulillah. Siapa lagi? Sudah tahu? Tidak ada masalah. Gini, maksudnya anak paham pertanyaannya. Ini apakah harus ketemu langsung lam yakun ini atau makana dengan li? Tidak. Bisa 2 kilometer di depan. Yang penting kan ada. Bisa dia di Palu,
Ini linya di Makassar. Paham saudara? Yang penting diawali. Tahu diawali? Kan tidak ada kata bersambung dengan makan atau lam yakun. Contohnya diawali. Diawali itu boleh 2 kilo, 3 kilometer di depan baru dia datang. Nah. Sudah? Tidak ada itu saudara. Makanan sama lam yakun. Itu dari pemula sampai yang paling tua-tua. Nah, dua itu. Tidak ada lagi yang lain. Nah, kan yang muda itu, biasanya para ulama kita kalau yang muda pembahasannya, dia kasih dari 0 sampai nanti yang paling tinggi. Kecuali yang sulit, yang banyak cabangnya, maka dia akan tahan dan sampaikan di buku berikutnya. Tanda? Nah itu juga nanti, itu namanya cara mengajar. Tidak semua yang di otak itu antum keluarkan. Nanti orang akan bilang susahnya ini. Nah, jelas ini? Sudah? Masih ada lagi? Beda tuh maksudnya. Iya tetap nafi, tetap tidak. Terjemahannya tetap tidak. Nah, sudah? Belum hatta. Belum datang contohnya tahu. Sekarang hatta. Hatta. Sisa 3 kan? Sisa 3. Selesaikan hari ini. Selesaikan hari ini, tanggung ini. Tidak apa-apa kita korupsi sedikit kan? Jamnya sorop. Iya. Hatta. Hatta. Iya. Lihat contohnya di bawah. Hatta berarti masuk kelompok kedua. Yang menasab dengan apa? An. Paham ini? Bukan dia penasab. Lihat catatan nomor 88. Ya. Contoh. Dakir. Hatta tanjaha. Dakir. Hatta tanjaha. Perhatikan itu setelah hatta. Kalau sebelum hatta enggak apa-apa. Antum gak usah perhatikan. Perhatikan dulu langsung titik poinnya. Karena anak di situ hanya sebutkan kalimat sempurna. Paham kan? Tapi pokoknya yang dimasuki oleh hatta. Maka tanjaha dinasab dengan an. Yang disembunyikan secara wajib. Sudah kedua ini yang secara wajib. Paham ini? Iya. Secara wajib artinya tidak akan pernah antum jumpai dalam kalimat setelah hatta ada an. Tidak akan. Karena dia wajib apa? Sembunyi. Iya. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Berarti tidak repot-repot yang ini. Apa yang antum tanyakan tadi itu? Iya toh. Itu kan di awal saudara alamat isim. Bukan penyakit isim. Sabar, nanti akan disebutkan 21. Mau dikasih tahu langsung di awal semuanya 21. Enggak toh? Nah, maunya langsung semuanya. Iya, Masya Allah. Iya. Selesai, jelas hatta? Jelas hatta? Antum dapat hatta. Fi'il mudhari setelahnya dinasab. Ketahuilah dinasab dengan an. Yang disembunyikan secara wajib. Paham Sapri? Sapri? Antum baca apa itu? Ingat jangan kaji sendiri. Dengar yang anak bilang. Paham saudara? Paham hatta? Kalau ada hatta. Fi'il mudhari setelahnya dinasab. Siapa yang menasab? An. Yang di secara mantap. Yang kedelapan, al-jawabu bil fa. Jawaban dengan fa yang menunjukkan makna sebab. Langsung anak kasih tahu di sini. Fa di sini bermakna apa? Sebab. Lihat catatan nomor 89. Ini yang dinamakan dengan fa sababiyah. Di buku berikutnya memang langsung dikatakan fa sababiyah. Makanya terjemahannya apa? Sebab. Karena fa itu banyak maknanya. Ada maknanya maka. Paham kan? Ada maknanya sebab. Paham kan?
Ini yang disebut, yang menasab ini fi'il mudhari setelahnya dinasab dengan an, maknanya apa? Sebab. Disebut dengan fa sababiyah. Fa yang bermakna sebab. Dan dia menasab dengan syarat diawali oleh tolab. Kata-kata yang menunjukkan makna perintah atau permintaan. Ingat, itu dulu yang antum pahami. Untuk pemula. Syarat dia menasab, dia diawali oleh tolab. Apa artinya tolab? Kata-kata yang menunjukkan makna perintah atau permintaan. Jangan bertanya, apa saja itu? Nanti ada 8. Paham? Kita ambil di buku berikutnya. Paham ini? Yang jelas, dia menasab dengan an yang disembunyikan. Kalau diawali oleh apa? Tolab. Apa itu tolab? Secara garis besar. Ada kata maknanya perintah atau maknanya apa? Meminta. Dipahami ini? Ini untuk tahap awal. Seperti fil amr. Ya kan? Fil amr kan maknanya apa? Ana sengaja kasih fil amr karena kata fil amr bermakna meminta atau perintah. Ini sudah kita pelajari. Maka tidak apa-apa dikasih. Tidak apa-apa dikasih. Jadi dia itu selalu diawali oleh fil amr. Nah, salah satunya. Nanti masih ada temannya fil amr, ada lagi 7. Paham? Yang mengawalinya. Ini dia diawali oleh fil amr. Contoh, ijtahid fatanjaha. Ijtahid fil amr. Fatanjaha. Bersungguh-sungguhlah. Dengan sebab itu kamu akan lulus. Paham maksudnya? Paham maknanya? Paham maknanya Pak? Sebab. Terjemahannya. Lihat terjemahannya. Bersungguh-sungguhlah dengan sebab itu kamu akan lulus. Lihat keterangannya. Maka tanjaha dinasab dengan an. Yang disembunyikan secara wajib setelah fa sababiyah. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Dipahami? Dipahami ini? Jelas? Sapri? Yakin Sapri? Jadi tanjaha dinasab dengan apa Sapri? Fatanjaha. An. Mana an? Secara wajib. Alhamdulillah. Berikutnya lagi. Wal waw. Yang menunjukkan makna bersama. Karena waw ini masalah. Waw itu bisa bermakna dan. Juga. Waw itu bisa bermakna apa? Dan. Tapi di sini wawnya bermakna apa? Bersama. Lihat catatan nomor 90. Ini yang dinamakan dengan waw ma'iyah. Ini pengenalan nama namanya. Ini disebut dengan apa? Nama apa? Dengan nama apa? Waw ma'iyah. Waw yang bermakna bersama. Dan dinasab dengan syarat diawali oleh tolab. Berarti sama dengan fa tadi. Pasangannya. Diawali oleh apa? Tolab. Apa tadi tolab? Kata-kata yang menunjukkan makna perintah atau permintaan. Seperti fil amr. Sekali lagi ana cuma contohkan fil amr. Karena baru itu yang lewat. Yang bermakna perintah. Fil apa? Fil amr. Lihat contohnya sama. Cuma ana ganti fa dengan waw. Ijtahid wa tanjaha. Apa terjemahannya di sini? Lihat dalam kurung. Bersungguh-sungguhlah bersamaan dengan itu kamu akan lulus. Kalau tadi dengan sebab itu. Kalau fa. Kalau waw bersamaan dengan itu kamu akan lulus. Terjemahannya. Maka tanjaha dinasab dengan an yang disembunyikan secara wajib setelah waw ma'iyah. Ternyata secara wajib juga. Dan tanda nasabnya adalah apa? Fathah. Dipahami ini? Jelas? Jelas ini? Jelas. Sisa satu. Satu lagi. Baru kita istirahat. Au. Hati-hati ini au. Au ini makna dasarnya atau. Au ini makna dasarnya apa? Atau. Tapi kalau dia menasab fi'il mudhari maknanya berubah. Menjadi au yang bermakna ila hingga atau bermakna illa kecuali.
Jadi kalau dia menasab fi'il mudhari, dia memiliki makna dua. Berarti nanti gabungannya berarti maknanya tiga. Atau, ya kan makna dasarnya, atau. Nanti kita akan pelajari kapan bermakna atau. Ada nanti pelajarannya. Tapi dia kalau menasab, maka dia bermakna apa? Ila, hingga, atau bermakna illa. Apa illa artinya? Kecuali. Lihat catatan nomor 91. Ya, ini yang terakhir untuk kita. Contoh. La'alzamannak. Ini tidak pakai syarat berarti ya. Yang punya syarat tadi itu diawali oleh tolab hanya dua tadi. Fa dan apa? Waw. Itu fa sababiyah dan waw ma'iyah. Ini tidak. Sudah hilang dari syarat tadi. Ya. Contoh. La'alzamannaka au taqdiyani haqqi. Taqdiyah. Taqdiyah. Lihat, maka taqdiyah dinasab dengan an yang disembunyikan secara wajib setelah au, dan tanda nasabnya adalah fathah. Adapun kalau antum bertanya kapan bermakna ilah, kapan bermakna illah di buku berikutnya, karena butuh konteks. Butuh konteks apa? Kalimat. Di sini ini yang ana mau kasih tahu antum hanya sekedar dia contohnya dinasab setelahnya. Dipahami ini? Lihat setelah au taqdiyah. Taqdiyah dinasab dengan an yang disembunyikan setelah apa? Disembunyikan setelah apa? Setelah au. Tadi disembunyikan secara apa? Wajib. Sudah bisa kita simpulkan. Dari 6 ini semua disembunyikan an, ya kan? Secara wajib kecuali yang ini. Kan cuma satu yang boleh, yaitu siapa? Lamukai. Selain itu wajib sembunyi, tidak akan nampak. Dipahami ini? Itu kesimpulan yang bagus. Disebutkan oleh para ulama kita. Ini dasar. Nanti di buku-buku berikutnya akan lebih dirinci lagi. Contoh yang bermakna illa, contoh yang bermakna ilah. Syarat 8 diawali oleh tolab. Ini hanya ana sengaja kasih amar karena kita sudah pelajari fi'il amar. Adapun yang lainnya sisa 7 lagi, maka akan dilengkapi di buku-buku berikutnya. Insya Allah. Selesai. Ada pertanyaan?